kembali kepada ajaran Islam yang kita terima dari ulama-ulama dulu. Itu ajaran yang otentik, itu ajaran yang benar. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan amalan umat Islam sejak masa lalu. Mengapa? Amalan umat Islam dari dulu itu ada dalilnya semua. Kalaupun kita belum tahu dalilnya bukan karena tidak ada. Kita belajar mungkin belum sampai ke sana. Apalagi di Aceh musim hujan, mau berangkat ke masjid kena hujan balik lagi lah. Untungnya setelah kita dari masjid hujan lebat, jadi gak pulang tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat karena setelah ini ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada Tengku Husni untuk mengatur sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah begitu lengkap, begitu jelas, begitu mudah dipahami oleh kita semua terhadap pencerahan. Betapa pentingnya pencerahan ini yang kiranya memberikan nilai tambah, memberikan kepahaman, meluruskan segala kekeliruan yang mudah-mudahan kita dapat memahami dengan jelas. Namun mungkin orang Aceh tidak begitu biasa mendengar ceramah di dalam bahasa Indonesia. Karena sering bila ceramah dicampur dengan bahasa Aceh, sedangkan ia jadi hanya satu bahasa Aceh. Napeh nainan itu saja yang ada. Oleh karena itu mungkin kalau ingin bertanya saya boleh terjemah. Boleh tanya dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Hindustan, ataupun bahasa Arab. Dipersilakan sesuatu yang punya yang kurang jelas supaya hidup kita yakin. Tidak mau kita ragu-ragu supaya apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, silakan soal bertanya lebih jelas. Silakan. Islam Nusantara itu maksudnya Islam di Nusantara. Sebenarnya itu bukan aliran, hanya istilah. Saya sejak tahun 2009 kemana-mana sering berceramah tentang ciri khas Islam Nusantara. Tapi maksudnya Islam di Nusantara. Islam di Nusantara itu fikihnya bermadzhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Kemudian Islam di Nusantara ini punya
dibiarkan tetap berlaku. Jadi awalnya nggak ada masalah Islam Nusantara. Nah, tahun 2015 setelah Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Muktamar pada waktu itu membuat judul Muktamar Islam Nusantara. Lalu Islam Nusantara ditarik kemana-mana, yang liberal untuk membenarkan ajaran liberal. Jadi Islam Nusantara agak liberal. Kemudian yang kejawen ya, yang yang terlalu Nusantara, seperti yang tadi saya ceritakan ya, melakukan persembahan pada Raja Jin di laut. Itu kan juga alasannya Islam Nusantara. Akhirnya menjadi kacau Islam Nusantara. Awalnya nggak begitu. Jadi itu bukan aliran, itu hanya istilah. Sebagai istilah itu tergantung yang memaknai, yang mengartikan dan maksudnya bagaimana. Kalau yang mengartikan itu orang baik, biasanya maksudnya baik. Tapi kalau yang mengartikan itu punya kepentingan, dia untuk kepentingan dia. Kalau dikatakan aliran baru ya bukan, karena alirannya itu juga. Cuma yang aliran itu untuk membenarkan alirannya. Saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Ya, Abu Sabar. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami muliakan, saudara-saudara muslim yang dirahmati. Sebulan lalu saya pernah menghadiri pengajian tasawuf di mana dihadiri pengajian juga masyarakat. Jadi sementara tasawuf ini sudah mendunia, sudah sampai acara pimpinannya Syekh Imran Wali. Syekh Imran Wali. Imran Wali ya, Syekh Imran Wali. Sementara saya tidak pernah mendengar bahwa tasawuf itu sesat. Bagaimana menurut pemandangan Pak Kiai terhadap tasawuf tersebut? Terima kasih. Kalau yang ditanyakan itu kalau maksudnya tasawuf yang mengartikan kulhuwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Tapi yang dimaksud dialah Muhammad Allah yang Maha Esa, itu jelas sesat, tidak sesuai. Mengapa? Karena surat Al-Ikhlas itu memang membicarakan tentang sifat-sifat Allah, bukan sifatnya Nabi. Di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis seperti itu. Ini memang yang sejak saya awal-awal ke Aceh sering ditanya soal itu, oleh tentang pendapatnya Abuya Imran Wali ya, Amran Wali, yang merujuk pada kitab Al-Insan Al-Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya malah pernah menyampaikan dalam acara haul di Belangpidi dekat tempat beliau. Lalu saya diundang oleh Bapak Bupati tempat beliau, Bupati Abdia ya, Bupati Abdia, ceramah beliau juga datang. Cuma saya ceramah itu, habis ceramah saya menghampiri beliau, ingin tanya-tanya, ingin ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau katanya gak enak badan, saya terus pulang.
Jadi itu ya memang nggak benar itu, nggak sesuai dengan sabab nuzulnya surat Al-Ikhlas itu diturunkan. Ini masalah pertanyaan pertama. Kedua ya. Kemudian tadi ada hubungan dari pertanyaan pertama, masalah Islam Nusantara. Jadi perlu saya tambahkan, bangsa Nusantara maksudnya bangsa Indonesia. Masuk Islam itu memang unik, nggak sama dengan Islamnya bangsa-bangsa lain di dunia. Mengapa unik? Kalau bangsa-bangsa lain di dunia itu masuk Islam melalui perang. Jadi para khalifah sejak Khulafaur Rasyidin, lalu khalifah Bani Umayyah, khalifah Bani Abbas, Abbasiyah, khalifah Bani Utsmaniyah, itu ngirim tentara ke negara-negara di luar Islam, diajak masuk Islam, kalau gak mau diperangi. Nah, bangsa kita di Nusantara, kata para ulama, dalam kitab-kitab yang terbit di Arab, Islamnya gak pakai perang. Pakai apa? Pendekatan budaya dan tradisi. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya ada istilah Islam Nusantara. Nah, sebelum Islam datang pada bangsa kita ini bangsa Melayu ya, Melayu Raya namanya. Ada orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang mana-mana, Melayu Raya. Nah, bangsa Melayu ini memang sebagian besar agama Hindu. Ada yang Buddha, ada yang animisme, tidak beragama tapi percaya pada sihir dan makhluk halus. Nah, bangsa yang begitu banyak punya tradisi, terutama tradisi yang ada hubungannya dengan makan-makan. Kalau di Jawa, di daerah saya, istrinya hamil dapat 4 bulan makan-makan, kasih makan. Dapat 7 bulan makan lagi. Waktunya dapat 40 hari kelahiran makan. Waktunya turun ke tanah makan lagi. Itu kalau di Jawa. Nanti kakeknya meninggal 7 hari kasih makan. Kalau dulu hari ke-20 makan lagi. Sekarang ke-40 makan. 100 setiap tahun makan. Ini memang tradisi makan-makan. Nah, mengapa kita ini banyak tradisi makan-makan? Mungkin karena negeri kita ini kan negeri subur kan. Padi itu kalau nggak sering dikeluarkan itu nggak kemakan. Makanya senang memang ada momen-momen untuk makan-makan. Ketika orang yang nggak mau tahlil bilang kasihan itu keluarganya meninggal, satu kampung minta makan. Loh, memang orang tua kita dulu banyak berasnya. Saya masih ingat dulu, masih kecil numbuk padi di rumah tuh sampai tumpuk. Kalau nggak ada acara makan-makan, sebentar lagi mau panen, mau tahu di mana? Memang kita ini kayak makanan, negara kita ini, apalagi di Aceh ya, di Aceh ini penduduknya tidak banyak seperti di Jawa, tanaman-tanaman subur, makanan banyak. Saya setiap kesini selalu ada makanan baru. Setiap Aceh. Ini Pak Yai, ini hasilnya kan. Ini apalagi ini kok beda dengan yang dulu. Karena banyak yang dimakan. Para ulama dulu dalam berdakwah melihat berbagai macam tradisi budaya. Selama budaya dan tradisi tidak dilarang di dalam agama, dibiarkan tetap berjalan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Dibiarkan. Tapi kalau tradisi itu dilarang di dalam agama, dihentikan oleh para ulama kita. Cuma prosesnya pelan-pelan. Ada yang sudah habis, ada yang sampai sekarang masih tersisa, di sebagian daerah masih ada. Dan itu PR bagi kita yang ada sekarang untuk menyempurnakan
proses dakwah para ulama dulu yang belum selesai. Ini adalah ciri khas umat Islam di Nusantara. Dan itu identitas umat Islam di Nusantara, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana keislaman umat Islam di Nusantara ini kental dengan budaya-budaya lokal, dan itu memang tidak bertentangan dengan agama. Kalau dikaji secara ilmu fikih masih ada hubungannya untuk pembenaran, dibenarkan itu masih bisa. Pakai Al-Quran, pakai hadis, pendapat para ulama itu masih bisa. Ya kalau pakai yang tadi dalil cuma satu itu nggak bisa, dalilnya cuma satu. Itu yang dimaksud Islam Nusantara yang dibicarakan oleh kami dulu. Kalau Islam Nusantara yang baru ini kayaknya beda. Jadi memang apa, nyeleweng-nyeleweng lah. Dan memang penyelewengan itu di mana-mana, termasuk tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya kan mulia. Tasawuf itu sebenarnya kan selain menyucikan akidah juga menyucikan hati. Ada juga tasawuf yang malah merusak akidah. Itu namanya tasawuf tidak benar. Bukan tasawufnya yang salah, oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak keaslian tasawuf. Dan di mana-mana selalu ada seperti itu. Saya kira itu tambahan tentang Islam Nusantara. Oke, ada lagi terakhir atau ketiga? Jadi yang muslimah mungkin mewakili satu pertanyaan sebagai penutup. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Idrus Ramli, yang saya hormati Ustaz Haji Husni Harun dari Malaysia, dan yang muslimin muslimat yang saya hormati. Sesuai dengan pembicaraan dari Ustaz, bahwa Ustaz ada menyinggung masalah bid'ah. Nah, jadi yang saya tanyakan pada malam ini, berapakah yang dinamakan hukum bid'ah? Apa? Bid'ah hasanah, zalalah dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana perbedaannya antara bid'ah yang ini ataupun dengan bid'ah yang lain? Nah, jangan semuanya bilang bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah. Ada juga yang bilang kalau sholawat habis sholat jamaah, sholawat secara berjamaah itu pun bid'ah juga. Ya, habis imam lagi sholat, nggak boleh sholat rame-rame. Habis sholat jamaah itu bid'ah. Saya masih penasaran apa itu sebenarnya bid'ah dan bagaimana perbedaannya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bid'ah itu kalau secara bahasa kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabab. Setiap perbuatan, setiap amalan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Jadi apapun yang gak ada contoh sebelumnya namanya bid'ah secara bahasa. Nah kemudian kalau secara syar'i, secara syarat, menurut istilah syarat, bid'ah itu kullu ma lam yu'had ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Jadi apa saja, pokoknya masa Rasulullah gak dikenal, gak ada, berarti bid'ah. Itu kalau secara definisi. Nah kalau secara pembagian, kalau secara umum bid'ah itu
bid'ah petunjuk, ada bid'ah sesat. Itu secara umum. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Imam Syafi'i. Kalau secara detail, secara lebih luas, kata para ulama, bid'ah itu sebenarnya dibagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Contoh bid'ah yang wajib, penghimpunan Al-Quran. Itu bid'ah yang wajib. Mengapa? Pada masa Rasulullah gak ada sahabat yang punya naskah Al-Quran lengkap, gak ada. Kalau yang hafal lengkap banyak, tapi kalau yang punya catatannya lengkap gak ada. Sahabat ini punya sekian surat, sahabat ini sekian surat. Itu para sahabat. Pada masa Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran dihimpun menjadi 1. Itu namanya bid'ah. Cuma bid'ah yang wajib. Nah, pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Quran itu gak ada titiknya, gak ada harokatnya. Gak ada titiknya, gak ada harokatnya, gak ada. Kira-kira kalau harokat dan titiknya gak ada, sampean bisa baca apa enggak? Wah, ada harokatnya, keliru-keliru bacanya. Apalagi gak ada. Karena lama-lama pengetahuan umat Islam ini kecerdasannya berkurang, maka untuk menghindari kesalahan mulai dikasih titik. Perbedaan antara shin dengan sin, yang shin titik 3, yang sin nggak ada titik. Antara ba, ta ada titik. Ini awalnya titik, asalnya nggak ada. Lama-lama ada titiknya, orang salah baca lagi. Akhirnya bagaimana? Pada masa tabi'in diberi harokat. Ya, ada fathah, ada fathaten, ada kasroh, ada kasroten, ada dhamma, ada dhammaten, ada apa lagi? Apa namanya? Di sini fathah juga ya bilangnya ya. Hah? Ada baris atas, ada baris bawah. Kalau dhamma baris apa namanya? Baris bengkok ya. Nah, itu namanya bid'ah. Cuma kata para ulama itu bid'ah yang wajib. Itu contoh ya. Contoh-contoh selanjutnya yang bisa ditilah. Nah, walaupun para ulama membicarakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, sebenarnya amalan yang kita lakukan gak banyak yang bid'ah. Sebagian itu sunnah. Artinya sudah dikenal sejak masa Rasulullah. Contohnya apa? Zikir nyaring habis sholat. Sebagian orang dulu bilang zikir nyaring habis sholat itu haram. Loh, mengapa haram? Rasulullah dulu gak pernah zikir nyaring. Loh, kamu kok tahu kalau Rasulullah gak zikir nyaring? Tahu dari mana? Kamu hidup sekarang juga sama dengan saya. Dan terus gimana? Loh, setahu saya di dalam kitab-kitab hadis Rasulullah itu sehabis sholat kalau zikir suaranya paling nyaring. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shawtil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka Rasulullah berzikir dengan suara paling nyaring. Ini hadis riwayat Muslim, sahih, dan ulama-ulama yang lain. Jadi Rasulullah ini suaranya paling nyaring kalau jadi imam. Masa imam zikir nyaring kamu haramkan? Rasulullah juga haram, berarti Rasulullah haram menurut kamu? Oh, gitu ya? Iya. Oh, kalau begitu
bil dzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat habis sholat suaranya nyaring, imamnya nyaring, jamaahnya juga nyaring. Yang nggak nyaring kamu bukan Rasulullah dan sahabat. Kamu ini amalan kamu dianggap amalan Rasulullah dan sahabat. Kamu aja nggak tahu. Jadi bukan bid'ah, karena sudah berlaku sejak dulu. Begitu itu disampaikan, mereka ngomong lagi, oh gak apa-apa jamaahnya nyaring. Nah terus, cuma yang dibaca gak boleh seragam dengan imam. Loh kenapa kalau seragam? Dulu gak pernah begitu. Semuanya dibilang gak pernah. Waktu sholat berjamaah itu sholat seragam dengan imam dan makmum. Kalau waktu berdiri imamnya baca Fatihah, makmumnya Fatihah. Masa imamnya waktu berdiri baca Fatihah, jamaahnya di belakang baca Subhanarabbiyal a'la? Kan gak mungkin. Memang bacaannya memang seragam. Ya mereka ini ya kalah-kalah lah. Mereka malas berzikir sebenarnya. Orang zikir diganggu. Mereka ini malas beramal baik. Orang yang beramal baik diganggu. Semuanya maunya disalahkan. Jadi artinya apa? Walaupun kita para ulama banyak menyampaikan teori tentang bid'ah hasanah, sebagian besar amalan kita itu bukan bid'ah hasanah, bukan, tetapi justru itu sudah berlaku sejak dulu. Mungkin bid'ahnya itu dari tinjauan yang sangat kecil sekali. Jadi gak semuanya. Dan yang dibilang bid'ah itu, contoh bid'ah paling hasanah oleh para ulama adalah maulid. Maulid itu dibilang bid'ah kalau dilihat dari komposisinya keseluruhan. Kalau bagian-bagiannya sunnah semua. Ngasih makan orang sunnah. Jangan dikira ngasih makan orang itu gak besar pahalanya. Kan di dalam maulid ada ngasih makan orang ya. Tahlil ngasih makan orang. Pokoknya ngasih makan terus. Ngasih makan itu pahala paling besar. Mengapa? Pertama, orang yang senang ngasih makan orang, pertanda ibadahnya diterima oleh Allah. Itu ada hadisnya. Rasulullah ditanya tentang tanda-tanda haji mabrur. Rasulullah menjawab it'amut ta'am. Orang yang hajinya mabrur senang ngasih makan. Haji yang diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ngasih makan itu amal ibadah termasuk tradisi paling utama. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah ditanya ayyul islami khair, amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Rasulullah menjawab tum'imut ta'am, kamu ngasih makan. Seberapa besar pahala orang ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laqad ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'utiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok atau 2 sok makanan. Satu sok itu besoknya zakat fitrah 2 kilo 7 on. Di PD ini kalau 2 kilo beras itu cukup makan berapa orang? 20 orang ya. 15. Kalau 3 kilo berarti 25. Kalau 6 kilo berarti 50. Kata Sayyidina Ali, mengundang orang sebanyak itu untuk makanan lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar membeli budak lalu aku merdekakan. Padahal budak itu sekarang nggak ada. Kalaupun ada, dulu
Para sahabat bertanya, Rasulullah di mana nih hati keras? Ada nasihat masuk dari yang kanan, keluar dari yang kiri. Kalau beribadah malas, tapi kalau nonton TV istiqomah. Ini gimana Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Ila aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kasih makan orang miskin dan usap kepada anak yatim. Jadi kasih makan itu dapat melembutkan hati. Dan kasih makan ini dapat menghapus dosa yang besar. Ada hadis yang riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Rasulullah bercerita, dulu pada masa Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Laki-laki ahli ibadah selama 60 tahun gak pernah keluar dari tempat ibadahnya selama 60 tahun. Setelah dapat 60 tahun hujan lebat. Setelah hujan beberapa hari, tanah menjadi hijau dengan rumput-rumput dan tanam-tanaman. Lalu orang ini berpikir, ahli ibadah ini, coba saya keluar dari tempat ibadah ini, lalu jalan-jalan di antara rumput-rumput hijau itu sambil berzikir kepada Allah untuk mensyukuri hijaunya tanah yang diturunkan rahmat Allah berupa hujan. Ini mungkin lebih besar pahalanya bagi saya. Lalu ahli ibadah ini mau keluar dari tempat ibadahnya membawa bekal 2 potong roti. Wiritan di tengah rumput. Di perjalanan ketika dia sedang wiritan sambil berjalan, bertemu dengan seorang perempuan. Lalu ngobrol tidak tahan, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Setelah berzina, orang ini merasa malu kepada Allah, merasa takut sampai pingsan. Ya Allah, ini ibadah 60 tahun, kok begitu keluar langsung berzina? Dari tahunnya sampai pingsan. Setelah sadar, siuman dari pingsan, orang ini cari air untuk mandi. Tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Lalu orang ini mandi. Ketika orang ini sedang mandi besar, tiba-tiba datang pengemis. Pengemis ini minta belas kasihan, "Tuhan, saya gak ada yang mau dimakan, kasihani saya. Mungkin Tuhan ada uang." Lalu kata ahli ibadah itu ada roti 2 potong, kamu bawa aja, kamu makan. Lalu pengemis ini pergi membawa 2 potong roti itu. Setelah itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu ahli ibadah ini meninggal dunia, 2 malaikat, satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka datang mau menjemput rohnya. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya, karena 60 tahun ibadah gak keluar-keluar dari tempat ibadah. Kata yang malaikat neraka, loh ini punya saya, karena sebelum mati dia berzina, makanya ini ikut saya ke neraka. Karena 2 malaikat ini berdebat, akhirnya ditimbang amalnya. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, habis pahala ibadahnya, hangus, kalah berat dengan dosa zinanya. Kata malaikat neraka, nah ini bagian saya, ini lebih berat dosanya daripada pahalanya. Lalu kata malaikat surga, sebentar, tadi sebelum mati dia ngasih sedekah 2 potong roti, coba timbang lagi. Lalu pahala ibadah 60 tahun ditambah dengan 2 potong roti. Begitu ditambah dengan 2 potong roti, langsung berat pahalanya. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Ini hanya 2 potong roti. Kalau maulid berapa potong roti di Aceh? Hah? Ayamnya berapa potong? Banyak.
Kalau di Kuala Lumpur lembunya berapa potong? 7 ya, 20 potong sapinya, 20 orang aja. Bukan 20 potong roti, tapi 20 potong sapi. Jangan dikira itu nggak ada pahalanya, itu besar sekali. Kita ini berharap ampunan kepada Allah. Ini baru makanan, belum minumannya. Kalau ada maulid, ada taklim, ada minuman, ngasih minum ini pahalanya besar. Imam Muslim dalam Sahih Muslim meriwayatkan ada seorang pelacur dari Bani Israel siang-siang pulang dari tempat kerja, karena pelacur itu kerjanya malam. Kalau siang istirahat, pulang di perjalanan karena panas, kehausan, ada sumur, dia turun ke bawah. Dulu di Arab di Timur Tengah, sumur itu karena dulu belum ada tali panjang, belum ada timba, sumur itu biasanya pakai tangga ke bawah, ke sumbernya. Lalu pelacur ini minum. Setelah minum ya segar, menghabiskan hausnya, naik ke atas. Di atas ada anjing. Ada anjing milet-milet, lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Karena anjing ini kehausan, pelacur itu turun lagi ke bawah. Sepatunya dibuka, lalu ambil air, bawa ke atas. Sampai di atas, air itu diminumkan pada anjing. Setelah anjing itu minum, tidak berapa lama kemudian dari situ pelacur ini meninggal. Gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan, dosanya sebagai pelacur oleh Allah diampuni dan masuk surga. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah orang Fiji ngasih minum anjing? Gak pernah, karena anjing sini gak kehausan, banyak air. Anjing saja dikasih minum pahalanya seperti itu. Apalagi yang dikasih minum adalah umat Islam, umatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah ini calon penghuni surga dikasih minum. Apalagi yang dikasih minum tempuh. Insya Allah ngasih makanan minuman, kalau ada tamu keluarkan semua minumannya. Saya di Kuala Lumpur habis ceramah begitu langsung diajak makan terus sampai ada kuat. Dikiranya minta makan, maksudnya tradisi makan-makan yang diamalkan oleh masyarakat itu sangat Islami. Jangan dibilang bid'ah itu. Karena dalilnya banyak, itu baru makannya, belum lagi amalan-amalan yang lain yang ada di dalam maulid, di dalam taklim. Kalau dicari dalilnya semalam nggak selesai. Saya kira itu ya keterangan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita oleh Allah dijaga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kata Tengku ceramahnya 40 menit, tanya jawabnya 30 menit. Ini lebih 10 menit. Jadi kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penjelasan yang begitu mantap, yang begitu mudah dipahami, dengan bahasa yang begitu senang, dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dengan perkataan ulama, maka lengkaplah, yakinlah akan amalan-amalan kita itu dengan yang mudah-mudahan diterima akan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyoba sebagai mutiara-mutiara ataupun kata-kata yang penuh dengan bijaksana untuk mencari keharmonian, untuk mencari kesepakatan, kesatuan umat, di mana di sana lahir berbagai-bagai pahaman yang menyesatkan, daripada pahaman liberalisme, dari pahaman komunisme, dari pahaman
diiktiraf oleh dunia